Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Segera, sebuah formasi emas dan cerah berdiri di tengah-tengah istana. Simbol formasi melonjak melalui konstruksi sebagai sinar cemerlang, yang ditembakkan ke segala arah. Kepulan asap yang tak terhitung jumlahnya melingkupi area di sekitar formasi, dan perlahan-lahan melayang di udara. Namun pada saat itu, objek yang paling menarik perhatian bukanlah formasi tersebut, melainkan pedang hitam pekat yang melayang di dalamnya. Pedang itu tidak memiliki penampilan yang indah, dan juga tidak diukir dengan dekorasi yang indah. Tampaknya pedang itu tidak memiliki ujung yang seolah-olah tanpa gagang, dan itu adalah gumpalan baja hitam besar. Terlepas dari ini semua, tidak ada yang bisa mengabaikan pedang itu. Karena hanya dengan pandangan sekilas saja, mereka bisa melihat kelainannya. Apa itu? Akhirnya, seorang anggota Crippling Knight Demon Sect tidak bisa menahan tangis. Ini adalah sumber formasi pembantaian iblis Bestowal, jelas saudara kedua dari jubah emas. Tapi dia tidak mengatakan kalau itu adalah persenjataan Royal Armament, dan juga dengan sengaja menyembunyikan faktanya kalau ada satu di sini. Liu Tua, apakah persenjataan kerajaan ada di sana? Tanya Chu Feng melalui mental kepada Liu Tua. Ini adalah proyeksi dari persenjataan kerajaan. Dan yang sebenarnya ada di bagian terdalam dari formasi pembantaian iblis Bestowal, kata Liu Tua. Pada saat itu, hampir semua orang telah melonjak ke istana. Setelah masuk, jubah emas bersaudara dengan cepat mengelilingi formasi pembantaian iblis Bestowal, dan kemudian duduk bersila untuk mengaktifkannya. Wu Qing, ambil ini, ucap Liu Tua. Tiba-tiba saja saat kerumunan itu tidak fokus padanya, Liu Tua mengambil batu seukuran telapak tangan dan memberikannya kepada Chu Feng. Liu Tua, ini, seru Chu Feng Dengsen terkejut. Dia segera menemukan bahwa, tidak hanya ada formasi yang terukir pada batu itu. Saat dia memegangnya, Chu Feng bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Bahkan sejumlah besar kekuatan formasi spiritual emas disegel di dalam batu seukuran telapak tangan itu. Selain itu, energi itu juga sangat padat, dan kemungkinannya bahkan tidak lebih lemah dari kekuatan di dalam tubuh Liu Tua saat ini. Namun yang paling penting adalah, tidak ada tuan untuk kekuatan seperti itu. Dan bahkan seolah-olah, itu memang disiapkan khusus untuk keadaan yang sangat lembut. Setiap spiritualis dunia dapat dengan bebas mengendalikannya, dan bahkan tanpa mengerahkan kekuatan spiritual mereka sendiri. Ini adalah sesuatu yang telah aku habiskan beberapa tahun kondensasi. Awalnya aku telah merencanakan untuk menggunakannya sebagai cadangan, itu ketika kekuatan aku sendiri tidak mencukupinya. Namun pada saat ini, aku merasa itu akan lebih cocok untukmu. Wu Qing, meskipun formasi pembantaian iblis Bestowal ini dapat memberikan kekuatan yang sangat kuat, namun secara bersamaan sangat sulit untuk diaktifkan. Jika kami tidak dapat melanjutkan, aku harap kamu dapat menggunakan ini untuk membantu kami, kata Liu Tua dengan muram. Kamu jangan khawatir Liu Tua, jika kamu membutuhkan aku, maka aku, Wu Qing, akan membantu tanpa ragu-ragu, balas Chu Feng. Setelah menyingkirkan batu itu, Chu Feng dengan serius mengangguk karena dia tahu bahwa, ini adalah kepercayaan yang diberikan Liu Tua kepadanya. Segera setelah itu, Liu Tua tidak berkata apa-apa lagi. Setelah menepuk bahu Chu Feng, dia berjalan menuju formasi spiritual dan kemudian duduk bersila. Bas-bas. Setelah dia duduk, 10 jubah emas bersaudara mulai mengaktifkan formasi dengan kekuatan penuh mereka. Namun sayangnya, proses aktivasi itu masih tidak mudah untuk dilakukan. Meskipun mereka tahu caranya, sejumlah besar kekuatan spiritual dan kekuatan formasi spiritual akan sangat menguras tenaga. Tapi untungnya ketika mereka mengaktifkannya, Chu Feng bisa merasakan formasi pembantaian iblis Bestowal mulai mengaduk sedikit demi sedikit. Setelah 1 jam penuh, formasi pembantaian iblis Bestowal tampaknya telah sepenuhnya diaktifkan, dan dapat segera digunakan. Tunggu aura ini.
Seru Chu Feng. Seketika saja, ekspresi Chu Feng berubah sangat jelek. Dia dengan cepat melemparkan pandangan sengitnya keluar istana. Hahaha, semuanya, aku benar-benar berterima kasih atas kerja kerasmu, ucap seseorang. Namun pada saat itu, Chu Feng melihat seseorang terbang ke istana bawah tanah. Dia berdiri di luar ruangan. Dan orang itu adalah Immortal ke-9 dari Kepulauan Eksekusi Abadi. The Nin Immortal, seru mereka semua. Setelah mereka melihat Abadi ke-9, ekspresi semua orang langsung berubah. Ketidaknyamanan yang tak terlukiskan muncul di wajah mereka, dan Liu Tua beserta yang lainnya juga tidak lagi dapat terus mengaktifkan formasi. Mereka dengan cepat mengambil posisi bertahan, dan berdiri di depan formasi pembantaian Iblis Bestowal. Sial, bagaimana bisa Immortal ke-9 tahu tempat ini? Semua orang mengerutkan alis mereka, dan kebingungan mengisi mata mereka. Wush! Namun pada saat itu, seseorang tiba-tiba melesat keluar dari 10 jubah emas bersaudara, dan langsung menuju ke Immortal ke-9. Saudari ke-7, jangan terburu-buru, teriak Liu Tua. Liu Tua dan yang lainnya langsung tercengang ketika mereka melihat itu. Mereka dengan cepat memanggilnya, karena orang yang melesat itu adalah saudari ke-7 dari 10 saudara jubah emas. Wush! Tapi beberapa saat kemudian, adegan yang paling mengejutkan segera terjadi. The Seven Brother tidak menyerang Abadi ke-9, dan juga tidak kembali ke formasi defensif mereka. Dia benar-benar datang ke Immortal ke-9, dan berkata dengan tangan tergenggam dengan sopan. Nine Immortal, kamu datang pada saat yang tepat, ucap saudari ke-7. Hah, saudari ke-7, kamu? Seru semua orang yang mengerti setelahnya. Mereka akhirnya tahu mengapa Abadi ke-9 muncul di tempat ini, dan juga pada saat yang sangat penting. Itu dikarenakan pengkhianat muncul dari 10 jubah emas bersaudara. Saudari ke-7, kamu pengkhianat. Kamu mengkhianati kita, teriak saudaranya Tang lain. Para saudara berjubah emas menggertakkan gigi mereka karena marah pada pengkhianatannya. Tapi mereka tidak mau mempercayai dan sebaliknya, dia menanyainya dengan sengit terlebih dahulu. Kakak kedua, bukan berarti aku telah mengkhianati kalian semua, hanya saja, era sekte Night Crippling Demon benar-benar telah berlalu. Dan sudah jelas bahwa kita, 10 bersaudara, dapat memiliki masa depan yang hebat. Mengapa kita harus membela sampai mati nama sekte malam iblis yang melumpuhkan, dan melakukan segalanya? Selain itu, mengapa kita harus menjadi musuh bagi Kepulauan Eksekusi Abadi? Bagaimana kalau kamu seperti aku, dan bergabung dengan Kepulauan Eksekusi Immortal? Selama kita melakukannya, kita dapat memperoleh sumber daya dalam jumlah besar, dan kami 10 bersaudara dapat membuat terobosan ke ranah Martial Kings. Jika saat itu terjadi, maka kami tidak akan melayani siapapun. Dan justru sebaliknya, akan ada banyak orang yang melayani kita. Orang-orang di wilayah Laut Timur tidak hanya akan mengakui 9 Immortal, lalu tidak hanya 4 pelindung, serta tidak hanya 5 Raja Elemental, tetapi kita juga 10 bersaudara akan dikenal, desak saudara ke-7 dengan sangat tulus. Saudari ke-7, kamu, seru saudaranya yang lain. Namun sayangnya, tidak ada satupun dari jubah emas yang tersentuh oleh kata-katanya. Justru sebaliknya, ketidakberdayaan dan amarah meluap di wajah mereka. Saudari ke-7, aku hanya bertanya satu hal padamu. Apakah ada alasan, mengapa Kepulauan Eksekusi Immortal memiliki persiapan seperti itu? Bahkan sampai mengirim Immortal ke-8 dan Immortal ke-9 karena kamu mengatakan rencana kami kepada mereka sebelumnya, dan bahwa mereka sudah tahu apa yang tersembunyi di tempat ini. Liu Tua bertanya dengan sangat tenang di saat itu. Kakak, jangan salahkan aku untuk ini. Karena menurut kata pepatah, burung-burung yang bijaksana akan memilih pohon yang optimal. Kata saudara ke-7 yang mengakui segalanya. Wush! Tepat pada saat itu, alis tajam Liu Tua naik tiba-tiba, lalu dia bergeser ke depan. Dengan aura yang kuat, dia telah tiba di hadapan saudara ke-7. Mengulurkan telapak tangannya, dia menggenggam tangannya yang seperti cakar di sekitar leher saudara ke-7, dan kemudian dengan keras berkata,
Burung yang bijak dapat memilih pohon yang optimal, tetapi mereka tidak bisa kekurangan kebajikan dan kebenaran. Kami 10 bersaudara adalah anak yatim. Meskipun kami berasal dari berbagai bagian wilayah Laut Timur, kami menerima tatapan dingin yang sama dari orang lain, dan menerima penderitaan yang tidak diterima oleh orang dengan usia yang sama. Apakah kamu tidak ingat, siapa yang menyelamatkan kita? Itu adalah Tuan Qiu Chanfeng. Dia tidak hanya menyelamatkan kita, dia bahkan mengajarkan kita kultivasi. Dia tidak hanya memberi kita kekuatan, dan dia juga memberi kita hak istimewa. Jika tanpa dia, kita tidak akan berada di sini sekarang, dan kita tidak akan hidup hari ini. Dia telah memperlakukan kami dengan baik. Haruskah kita tidak melayani dia dengan hidup kita, dan tidak melayani sekte Night Crippling Demon? Tapi kamu tidak hanya melupakan bantuan yang telah diberikan. Kamu bahkan, untuk kebutuhan egoismu sendiri, kamu tega mengkhianati kita bersaudara, dan mengkhianati semua orang dari sekte malam iblis yang melumpuhkan. Apakah kamu bahkan masih layak disebut manusia? Apakah kamu tahu, bahwa jika Tuan Bumi Raja belum tiba, saudara-saudara yang telah berkumpul di sini hari ini dengan susah payah, mereka semuanya akan mati karena kamu. Liu Tua menjadi lebih marah, dan benar-benar sangat marah saat dia berbicara. Tangannya juga mengepal lebih erat, dan semakin cepat akan mematahkan leher saudara ketujuh. Namun saat dia menyaksikan adegan seperti itu, Nine Immortal yang berdiri di sebelahnya tidak hanya tidak membantu, dia bahkan tampak seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang menarik. Nine Immortal, tolong aku! Teriak saudara ketujuh. Melihat hidupnya akan berakhir, Brother ketujuh dengan cepat mengulurkan tangannya, dan memohon bantuan dari Immortal ke-9. Menolong kamu? Mengapa aku harus menolong kamu? Aku yakin kamu tidak akan menyangka, kalau Kepulauan Eksekusi Immortal benar-benar akan menerima anjing seperti kamu yang mengkhianati tuannya, dan juga saudara laki-lakinya untuk kemuliaan. Balas Immortal ke-9 sambil tersenyum tipis, dan matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Kamu, seru saudara ketujuh. Saudari ketujuh dari jubah emas bersaudara mulai gemetar, ini ketika dia mendengar kata-kata itu. Bahkan hatinya akan meledak. Lanjutkan saja. Aku kasihan kepada kamu, karena kamu memiliki saudara seperti dia. Immortal ke-9 berkata kepada Liu Tua. Tetapi ketika dia berbicara, nadanya dipenuhi dengan ejekan. Saudara ketujuh, bukankah kamu pernah mendengarnya? Ini adalah Kepulauan Eksekusi Abadi, dan kamu ingin melayani mereka. Cih, benar-benar sangat bodoh, ucal Liu Tua. Namun melawan semua harapan, Liu Tua tidak hanya membiarkan saudara ketujuh hidup. Dia bahkan melepaskan tangan yang sudah berada di tenggorokan saudara ketujuh. Segera setelah itu, dia pun berteriak. Saudara kedua, saudara ketiga, saudara keempat, saudara kelima, saudara keenam, saudara ke-8, saudara ke-9, saudara ke-10, serang! Teriak Liu Tua. Wush wush wush. Baru saja selesai berbicara, 8 saudara lainnya melompat maju. Mengelilingi Immortal ke-9, mereka langsung menyegel semua kemungkinan jalur pelariannya. Saudari ketujuh, sekarang aku memberimu kesempatan untuk memulai yang baru. Bergabunglah dengan kami 9 bersaudara, dan kamu harus membunuh dia. Kata Liu Tua sambil menunjuk ke abadi ke-9. Kakak, kamu jangan khawatir. Bahkan jika kamu tidak mengatakan itu, aku masih akan melakukan itu. Balas saudara ketujuh sambil mengangguk. Pada saat itu, lehernya sudah berwarna ungu karena dicekik, tetapi dia tidak menyalahkan Old Liu sedikit pun. Sebagai gantinya, dia melemparkan matanya yang dipenuhi kebencian terhadap Nine Immortal. Hohoho, aku benar-benar meremehkan kalian 10 bersaudara. Terutama kamu. Kamu benar-benar memiliki banyak kesabaran. Kamu tidak hanya membuat pengkhianat seperti itu hidup, kamu bahkan membuatnya hidup untuk membantu dalam menangani aku. Ini sangat menarik. Tapi aku yakin, kamu belum pernah mendengar tentang hal ini. Di wilayah Laut Timur, dalam ranah Dewa Bela Diri, siapakah yang bisa mengalahkanku, Nine Immortal? Janfankan 10 dari kamu, bahkan 100,
atau 1000 dari kamu, aku sama sekali tidak akan kesulitan untuk membunuh kalian semua, kata Immortal ke-9 dengan kepercayaan diri yang meledak-ledak. Mungkin sebelumnya, kamu memang tak terkalahkan di ranah martial lord. Tetapi setelah bertemu kami 10 bersaudara, kamu akan tahu bahwa kamu salah. Liu Tua dengan dingin tersenyum, lalu berteriak, aktifkan formasi. Wush wush wush. Tiba-tiba saja ke-10 bersaudara itu bergerak serentak. Mereka tidak menggunakan keterampilan bela diri yang kuat, tetapi serangan paling sederhana dari pukulan dan tendangan. Jika dilihat, mereka tampaknya berkoordinasi dengan sangat baik. Serangan mereka sangat mengejutkan dan tiba-tiba, dan koordinasi mereka bisa dikatakan sempurna. Serangan itu bahkan berkali-kali lebih ganas daripada keterampilan bela diri yang kuat. Dalam sekejap pertukaran pukulan, eksistensi yang mengaku kalau dirinya sendiri tak terkalahkan dalam ranah dewa bela diri, abadi ke-9 bisa ditekan dengan kuat oleh 10 bersaudara jubah emas. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilan bela diri apapun. Mengutuk, sepertinya aku benar-benar meremehkan kamu. Namun kamu juga tidak boleh meremehkanku. Tidak peduli seberapa bagus koordinasi kamu, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan aku, teriak Immortal ke-9. Ditahan oleh 10 orang, mereka akhirnya memandang rendah dan menempatkan Nine Immortal dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia mengeluarkan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, dan kemudian meningkatkan kekuatan bertarungnya. Dia sebenarnya ingin menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Namun sayangnya hingga saat ini, dia masih meremehkan 10 jubah emas bersaudara. Tidak hanya serangan mereka yang mendalam, bahkan pertahanan mereka juga solid. Tetapi hal yang paling pentingnya adalah, bahwa mereka tidak perlu mempertahankannya, karena serangan mereka telah sepenuhnya menahan Immortal ke-9. 10 bersaudara tampaknya tahu persis apa tindakan selanjutnya, yang akan dilakukan oleh Immortal ke-9 itu. Mereka dengan kuat menutup cengkeraman mereka atas serangan-serangannya, dan kemudian hal itu akan sangat menekan dirinya. Pada saat itu juga, Immortal ke-9 bahkan memiliki hati untuk mengutuk dengan keras. Dia dipenuhi dengan kemampuan, tetapi mereka semua tidak dapat digunakan. Maka sudah jelas, satu pukulan adalah satu-satunya hal yang diperlukan untuk membunuh seekor harimau. Tetapi pada saat itu ia tidak bisa berbuat apa-apa, ini dikarenakan gigitan dari 10 semut di sekitarnya. Sungguh formasi yang luar biasa. Ini adalah formasi sejati. Selama mereka terkoordinasi dengan baik, sepertinya mereka tidak membutuhkan kekuatan eksternal. Impresif. Ini adalah formasi yang hanya dimiliki oleh 10 jubah emas bersaudara. Sepertinya selama mereka bergandengan tangan, seharusnya tidak ada ahli dewa bela diri yang bisa mengalahkan mereka. Pikir Chu Feng yang diam-diam mengamati semua itu. Dia menemukan bahwa, apa yang digunakan 10 jubah emas bersaudara adalah formasi, tetapi itu berbeda dengan formasi spiritual. Itu adalah teknik yang memperluas kekuatan bertarung seseorang, yang melalui koordinasi timbal balik. Formasi itu bahkan lebih sulit daripada formasi spiritual. Mungkin beberapa kali jauh lebih sulit, dan bahkan lebih dari 100 kali jauh lebih sulit. Mereka tidak hanya membutuhkan hubungan timbal balik, tapi mereka juga membutuhkan pelatihan yang tak terhitung jumlahnya. Karena kalau tidak, 10 jubah emas bersaudara sangat mustahil mencapai tingkat saling pengertian seperti itu. Selain itu, orang yang merancang formasi itu juga jelas-jelas tidaklah sederhana. Jadi dalam perspektif Chu Feng, bahkan jika Immortal ke-9 memiliki beberapa teknik konyol, ia ditakdirkan untuk dikalahkan oleh tangan 10 bersaudara jubah emas. Bum 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 bum. Menjerit, menjerit. Pada saat itu, di udara di atas jurang yang rusak, perang antara kedua belah pihak masih berlanjut. Mereka awalnya bertarung dengan cukup setara, tetapi ketika Immortal ke-9 menghilang, ketimpangan besar segera terjadi. Para ahli dari Crippling Night Demon Sect sekarang telah menempati keuntungan yang absolut. Para ahli dari Kepulauan Eksekusi Immortal sekarang terus-menerus berteriak, kemudian satu demi satu mereka jatuh dari langit, dan terbunuh oleh para ahli dari Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan.
Sialan, ini telah diseret begitu lama. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan pemikiran abadi ke-9? Gumam Murongsun. Melihat itu terjadi, Murongsun dengan ringan merajut alisnya, dan beberapa ketidaksenangan muncul di wajahnya. Hahaha, Murongsun, momentum yang dimiliki Kepulauan Eksekusi Abadi kamu sudah hilang. Hari ini, kamu akan mati di sini, kata Suan Xiaochao sambil tertawa keras. Murongsun, tunangan dan adikmu tidak terlalu buruk. Dalam beberapa saat, kami akan mempertimbangkan dan membiarkan mereka hidup, tapi itu untuk memberi hadiah kepada saudara-saudara kita yang pemberani, ucap Yu Tonghan. Yu Tonghan bahkan tanpa malu-malu mengalihkan pandangannya ke kejauhan, dan menatap ke arah Ye Fei dan Murong Wan yang juga berpartisipasi dalam pertempuran. Mendengus. 3 potong sampah seperti kalian benar-benar berpikir bisa bersaing denganku. Aku sebelumnya hanya bermain-main dengan kalian semua. Dan sekarang aku sudah cukup untuk bermain-mainnya. Aku akan segera memberitahu kamu, siapa raja sebenarnya dari generasi muda wilayah Laut Timur, Bals Murongsun. Tiba-tiba saja, kulit Murongsun menjadi dingin. Dengan gerakan dari pergelangan tangannya, tombak perak langsung muncul di tangannya. Dalam sekejap tombak itu muncul, bahkan warna langit seketika saja berubah. Hampir semua orang merasakan, tekanan yang tak tertandingi segera turun dari atas. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.